Ya, di segmen ini kita akan berbicara mengenai Palestina. Buya, mungkin yang pertama kali adalah kita ingin mendengar tanggapan Buya mengenai dipilihnya Yahya Sinwar sebagai pemimpin Hamas yang baru. Sosoknya menurut Buya seperti apa? Ya, kalau menurut saya ya, rakyat Palestina ini sudah sejak tahun 1948 ya, menderita dengan kehadiran Israel ini. Ya karena tanahnya dicaplok, diambil, di-occupy gitu ya. Jadi oleh kata menurut saya ya, kalau seandainya sifat zionistiknya Israel ini tidak mereka tahan gitu ya, maka menurut saya ya Timur Tengah itu akan selalu membara gitu. Kalau untuk hari ini mungkin Israel masih bisa membusungkan dada ya. Tapi ada sebuah ayat dalam Al-Quran begini, watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Era itu kata Tuhan, saya akan pergilirkan di antara manusia. Nah, kalau kita lihat di zaman Nabi ya, di zaman Nabi itu ada dua kerajaan besar, Bizantium dan Persia. Hebat, hancur. Muncul daulat Bani Umayyah, hebat, hancur. Muncul daulat Abbasiyah, hebat, hancur ya. Muncul daulat Turki Utsmani, hebat, hancur. Kemudian muncul era Eropa dan era Amerika. Hebat kan? Hebat. Tinggal nunggu hancurnya. Ini sunatullah ini ya. Nah, ketika nanti era Eropa dan Amerika ini berakhir, timbul pertanyaan, siapa yang akan membiayai Israel? Saya rasa dia tidak akan sanggup. Hari ini dia sangat tergantung kepada bantuan Amerika kan? Ya. Tapi nanti ketika Amerika sudah mengalami decline, Amerika tidak akan bisa lagi membantu. Timbul pertanyaan, akan muncul adik kuasa baru. Cina, India, kemudian juga Rusia yang sekarang bergabung dengan BRICS ya, Brazil, Rusia, India, China, South Africa kan. Sekarang juga sudah banyak yang bergabung ke situ kan. Kalau nggak salah Saudi juga mungkin masuk gitu ya, Iran juga akan masuk ke situ kan. Jadi nanti Israel akan dikeroyok beramai-ramai. Terjadilah pembalasan dendam yang luar biasa dan menurut saya Israel akan kembali memencar, akan tergusur dari darahnya hari ini, yakin saya. Oke, tapi ini menjadi pertanyaan kita semua. Tanah Palestina itu kan di sana ada sebuah masjid yang Aqsa. Ya, masjid yang sangat sakral sekali, Masjidil Aqsa. Iya. Berarti itu dikatakan juga sebagai sebuah tanah spesial bagi umat Islam. Kenapa peristiwa yang begitu tragis, tragedi kemanusiaan ini, Zionis tidak pandang bulu, mau bayi baru lahir, perempuan, ibu-ibu menjadi korbannya. Apa sih sebetulnya rahasia yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tragedi yang kita lihat luar biasa kejinya dilakukan oleh Israel di tanah Palestina, Bu ya? Ya, kalau menurut saya negara yang paling biadab hari ini adalah Israel. Dan yang kedua Amerika menurut saya, dan atau sekutu-sekutu yang membantu apa. Makanya Pak Prabowo itu menarik ya. Saya lihat di YouTube-nya Pak Prabowo bicara tentang hak asasi manusia ya. Beliau memang tidak menyebut negara mana ya. Cuma beliau juga terkesan oleh saya ya kecewa ya dengan perilaku negara-negara maju hari ini. Mereka sering sekali menggurui kita tentang HAM gitu ya. Iya, betul. Tapi mereka memiliki sikap double standar gitu. Ketika Israel yang melakukan, mereka malah bela. Ya kan? Ketika negara lain yang bukan sekutu dia melakukan, mereka kutuk, mereka tindak. Jadi dalam kesimpulan saya ya, ya Israel, Eropa dan Amerika, kalau bicara tentang HAM jangan dipercayalah gitu kesimpulan saya. Jadi negara-negara Eropa dan Amerika itu serta Israel itu bagi saya adalah negara-negara yang munafik menurut saya. Karena antara kata ini dengan perbuatan tidak sama. Artinya upaya negosiasi untuk perdamaian kan juga ada rencana mau gencatan senjata. Ini juga tampaknya hanya mengulur-ulur waktu saja. Jadi karena Amerika itu adalah salah satu negara dikuasa ya. Dan mereka sangat pragmatis ya, sesuatu itu baik atau buruk itu dinilai dari kepentingan dia, kepentingan dia atau kepentingan sekutu dia. Kalau sana itu merugikan kepentingan dia di sekutu dia itu buruk.
Meskipun masyarakat seluruh dunia menyatakan itu baik gitu ya. Tuh. Okay. Jadi oleh karena itu ya saya terus terang secara pribadi ya, secara pribadi saya tidak percaya kepada negara-negara maju itu bila mereka bicara tentang hak asasi manusia. Tuh. Karena menurut saya bagaimana saya akan percaya kepada mereka tentang hak asasi karena mereka tidak manusiawi. Sampai hari ini sudah hampir 40.000 orang mati ya. Mayoritas yang tewas itu adalah perempuan dan anak-anak dan orang tua. Itu. Aku Amerika tidak bersuara itu untuk mengutuk Israel kan. Malahan mereka bela juga Israel, mereka bantu juga Israel, mereka persenjatai juga Israel. Jadi kesimpulan saya, kalau begitu Amerika telah membantu bagi berlangsungnya genosida di tanah dan Palestina. ethnic cleansing ya. Jadi sangat-sangat tidak manusiawi ya. Nah, kita harapkan ini akan segera berakhir. Rakyat Palestina bisa mendapatkan kemerdekaannya. Terakhir dari Buya, closing statement mengenai kemerdekaan Palestina, harapannya seperti apa Buya? Ya kalau bagi saya begini ya, selama rakyat Palestina tidak bersatu ya, kan sekarang ini ada dua kelompok besar ya, Hamas dan Fatah, dan juga ada Hizbullah ya. Selama mereka ini tidak bersatu, sulit ya. Tapi kalau seandainya mereka bersatu, saya rasa agak sulit juga bagi Israel untuk menghadapi Palestina ya. Dalam kasus ini saya teringat akan kata-kata arif dan bijak dari Jenderal Sudirman. Kata Jenderal Sudirman begini, kalau kalian ingin menang, kalau Palestina ingin menang, atau kalau kalian ingin menang, kata Jenderal Sudirman, kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kan harus rajin menyambung tali silaturahim dan menyambung tali batin. Nah, masalah sekarang adalah di kalangan rakyat Palestina ini silaturahim tidak jalan. Karena ada dua faksi. Kita harapkan mereka menjadi kuat kita harapkan mereka menjadi kuat dan bisa mendapatkan kemerdekaan dan Israel menghentikan aksi genosidanya di tanah Palestina. Terima kasih Buya. Waktu kita sudah habis. Perbincangan ini sangat menarik. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.